Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Oke, puji Tuhan. Selamat datang di dalam Kebaktian Umum 1 pada hari ini 11 Mei 2025. Adalah sebuah sukacita bahwa di dalam suasana long weekend ini kita boleh tetap setia di dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita masuk di dalam satu teduh sejenak. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini, di hari Sabat ini Tuhan, Engkau boleh membawa kami, Engkau mengumpulkan kami di dalam bait-Mu untuk memuji, menyembah Engkau dan menerima berkat firman. Terima kasih Tuhan, ini semua adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih telah mengasihi kami, telah memberkati kami, dan terlebih Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami mohon Kau bertahta atas ibadah pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, atau saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir untuk beribadah bersama kami. Kiranya Engkau juga beserta mereka, Engkau memberkati mereka. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali apa yang telah kita lalui selama 1 minggu ini. Tidak hanya berkat jasmani, mungkin beberapa dari kita ada dalam cobaan dan depresi dan ketidakpastian. Namun ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus bertatah atas masalah kita. Dialah kebanggaan dan penyelamat kita. Dia sumber pengharapan kita. Mari kita sembah Dia. Kita nyatakan bahwa Yesus adalah Raja atas segalanya. Datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nyatakan kita datang kepada Tuhan untuk membawa hormat dan syukur kita. Kaulah kebanggaanku,
berkuasa. Perbuatan-Mu heran ya Tuhan. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Sekali lagi kita nyatakan Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita. Mazmur 69 ayat 6, Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Mari kita ambil waktu, kita menghampiri tahta Tuhan, kita mohon pengampunan daripadanya. Dia Allah yang dahsyat, tapi Dia juga Allah yang penuh kasih. Kita boleh menghampiri Dia dan mendapatkan pemulihan daripadanya karena dosa kita diampuninya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kudus. Siapa yang boleh menghampiri di hadapan-Mu Tuhan? Kami semua tidak layak, tapi kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih dari sekian miliar manusia di dunia ini. Untuk Kau jadikan anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau tebus dan Kau bayar hutang dosa kami. Untuk itulah Tuhan kami boleh menghampiri hadirat-Mu. Walaupun dalam kehidupan kami mengikut Engkau, kami sering jatuh bangun. Tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Pengampunan-Mu selalu Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga kami boleh datang kembali kepada-Mu Bapa, memohon pengampunan daripada-Mu. Sehingga kuasa-Mu Tuhan memimpin kehidupan kami, menjadikan kami terus menjadi ciptaan yang baru, yang boleh menjalani hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Dan untuk meresponi pengampunan itu, kami ingin mempersembahkan ibadah kami hari ini untuk kesukaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Dan kami menerima pengampunan-Mu dengan ucapan syukur. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami akan terus Tuhan perbaharui.
Tuhan akan kuatkan kami. Tuhan berikan kami tuntunan pimpinan-Mu sehingga kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, dan hati kami dipenuhi dengan ucapan terima kasih, dan kami ingin mempersembahkan ibadah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Tuhan berkati kita. Amin. Dengan tetap berdiri, kita bersama-sama membacakan perintah yang telah turunkan kepada kita. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita akan menikmati sebuah persembahan pujian dari paduan suara anugerah.
Ya baik, sekali lagi terima kasih untuk paduan suara anugerah untuk pujian yang demikian indah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para senior-senior kita di gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun dan merasa terpanggil untuk mempersembahkan suara emasnya, boleh mungkin bergabung dengan paduan suara anugerah. Mereka berlatih setelah kebaktian umum 1 di ruang bawah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita mengucap syukur kepada paduan suara anugerah yang telah memberikan teladan dengan setia memuji Tuhan di usia senior mereka. Saya kira kita cukup sering mendengar bahwa kelak ketika kita dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, kita tidak akan berhenti untuk terus memuji Tuhan kita. Allah yang kudus bersemayam di atas segala puji-pujian kita. Mari dengan iman kita nyatakan dan naikkan pujian. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita persembahkan tepuk tangan kita yang paling meriah untuk Tuhan. Kita persembahkan suara kita untuk Tuhan. Dan kita bergerak memuji, menari untuk Tuhan. Hanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita nyatakan, nama Tuhan kita adalah menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, Engkau yang termulia, yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stephen Paul dan diterjemahkan oleh Saudara Joel Caleb dengan tema penopang bagi yang tidak berdaya.
Sambil menenangkan hati dan pikiran kita, mari kita nyatakan dengan iman bahwa Tuhan adalah kekuatan dan tempat perlindungan kita. Kita naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku. Mari kita nyatakan sekali lagi bersama-sama, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita katakan kasih-Mu sejauh langit dari bumi ya Tuhan. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kasih-Mu mulia, Kau penuhi hati kami yang rindu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara pada pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Kau bukakan hati kami, Kau berkati kami ya Tuhan. Puji Tuhan. sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan sumber sukacita kami. Kaulah Tuhan kekuatan
cintaku. Mari kita masuk dalam doa. 我们一起祷告。 Bapa, Engkaulah sukacita kami. 天父，你是我们的喜乐， Karena Engkau yang mencerahkan kehidupan kami. 因为你照亮了我们的生活， Dan Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. 你是我们生活的力量。 Sehingga melewati pergumulan apapun dalam hidup ini. 所以通过一切的困难， Kami tidak perlu khawatir. 我们不惧怕， Kami tidak perlu takut 不忧 Tuhan. 虑， Karena ada Engkau yang menyertai. 因为有你在我们身边， Engkaulah penopang di dalam kehidupan kami. 你是我们生活的支持。 Tuhan tolonglah kami. 求你，我 Agar kami boleh Tuhan bersandar, bertopang kepadamu. 使我们能够依靠你， Sehingga kami terus mendapatkan kekuatan daripadamu. 使得我们也可以得到你的力量， Sehingga hidup yang kami lewati Tuhan 使我们的生活 penuh dengan sukacita, 能够充满喜乐， penuh dengan ketenangan, 充满平静， penuh dengan kenyamanan. 充满Karena ada Tuhan bersama dengan kami. 因为有你在我们身边。 Berkati kedua hamba-Mu Tuhan, 求你两位仆人， supaya boleh menyampaikan firman-Mu hari ini. 使你能够讲说你的话语， Dengarlah doa kami Bapa. 聆听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主耶稣的名， Amin. 阿门。 Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mazmur yang ke-145. 今天我们继续谈我们话题，在诗篇145章篇， Kita akan lihat dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21. 我们要看第14到21节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja, 只单单用印尼文， tapi nanti Joel membaca ayat 14 dalam bahasa Mandarin bersama dengan jemaat. Mazmur 145 ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. 中文的14节，凡跌倒的，耶和华将他们的扶持；凡被压下的，将他们扶起。 Saudara, Mazmur 145 ini ditulis oleh pemazmur untuk memuji Tuhan. 弟兄姐妹，诗篇145篇是诗篇作者是为了奉靠上帝的。 Pemazmur ingin memuji Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang dirasakannya dalam hidupnya. 他写着是因为他感受到神的恩惠在他的里面。 Mazmur ini ditulis berdasarkan pengalaman Daud yang telah secara langsung merasakan pertolongan Tuhan. 诗篇是根据大卫的生活所经历的，他写。 Kita tahu kisah Daud bagaimana dia menghadapi begitu banyak kesulitan dalam hidupnya. 我们知道大卫在生活中遇到了很多困难， Tapi ada Tuhan yang menyertainya. 但是有上帝帮助他。 Mazmur menekankan betapa Allah itu adil dan setia kepada orang-orang yang setia kepadanya. 诗篇是强调了神是多么的忠诚，跟对他的仆人。 Allah itu setia kepada orang yang mempercayakan hidupnya kepada Dia. 神很重视的对他们那些生命依靠他的人。 Allah itu setia kepada orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya. 神很重视那些
在很多方面都是依靠上帝的一些人。 Maka pemazmur meyakini bahwa Tuhan itu penopang dalam hidupnya. 所以诗篇相信神是生命的支柱。 Saudara, kita juga meyakini bahwa Tuhan itu penopang dalam hidup kita. 我们也应该相信神是生命的拯救。 Dalam setiap pergumulan hidup kita ada Tuhan yang menopang. 在任何困难中有神支持我们。 Ketika hari-hari yang kita lewati begitu banyak pergumulan yang kita alami. 可能在我们生活遇到了很多困难， Baik itu pergumulan dalam rumah tangga, 在家庭中， dalam pekerjaan, 在工作当中， dalam setiap sudut kehidupan kita. 或者生活的每个角落， Kita tahu ada Tuhan yang 我 menopang. 们知道有神在里面支持。 Maka kita diajar pemazmur untuk jadikan Tuhan sebagai penopang dalam setiap kehidupan kita. 所以诗篇教导我们是让神作为我们生活任何的支持。 Karena itulah yang memampukan kita melewati setiap pergumulan hidup ini. 使我们能够克服生活的一些困难。 Saudara, tema kita hari ini penopang bagi yang tidak berdaya. 今天我们的主题是无助的支持。 Kenapa Tuhan itu disebut penopang dalam kehidupan kita? 为什么神叫是神明的支持？ Pemazmur memberikan kita 3 alasan. 诗篇给我们3个原因， Ya, mari kita lihat bersama-sama. 我们一起来看。 Yang pertama, karena Tuhan itu sumber berkat dalam hidup kita. 第一，上帝是祝福的源泉。 Di ayat 15 dikatakan dia memberi mereka makanan pada waktunya. 在15节有说到，他随时给他们食物。 Ayat 16 dikatakan Tuhan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. 他17的都随缘包足。 Saudara, Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kita. 弟兄姊妹，上帝是生命中的祝福源 Ya, 泉， baik berkat jasmani maupun berkat rohani. 不管在肉体或者在圣灵， Termasuk berkat makanan dalam hidup kita. 甚至我们食物里面的祝福。 Tuhan berikan setiap hari kepada kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama karena masih ada makanan yang kita nikmati sepanjang minggu ini. 神天天给我们供应食物，是为了我们可以在这边聚集。 Ada yang sudah tidak makan 3 hari? 有谁3天没吃饭吗？ Ada? 有吗？ Enggak ada. Mukanya semua cerah-cerah. 看脸很亮 Makannya 光， kenyang. 肯定吃得很饱。 Ya, 好吃神经病. Ya, makannya kenyang semuanya sehat-sehat, puji Tuhan. 所以都很吃饱了，身 Tuhan 很健 sumber 康。 berkat dalam hidup kita. 真是生命的祝福源泉。 Saudara, ada seorang remaja mengisahkan ceritanya seperti ini. 有个青少年这样子解说， Suatu saat dia lagi makan bersama teman-temannya. 他一次也吃饭时候， Sebagai orang Kristen sebelum menyantap makanannya dia berdoa dulu. 吃饭前他祷告， Selesai dia berdoa syukur saudara untuk makanannya hari itu. Seorang temannya itu berkata dengan sinis. 他祷告完了之后，他朋友这样子跟他说： Kenapa berdoa berterima kasih kepada Tuhan bukan kepada ayahmu? 你为什么感谢上帝祷告，不是感谢你父母？ Bukan Tuhan yang menyediakan makananmu hari ini. 不是上帝供给你的这个食物， Tapi hasil kerja ibumu dan ayahmu. 是你的父母的功劳， Betul saudara? 是不是？ Nah, saudara, perkataan ini ada benarnya, ada salahnya. 这个讲解其实有对有错， Benarnya di mana saudara? 对的在哪里呢？ Ya, benarnya karena semua yang dia makan itu memang usaha ayah dan ibunya. 对的就是他所吃的是父母的功劳， Ya, mereka kerja mendapatkan uang bisa membeli makanan. 他们工作赚钱，为了可以买食物， Betul? 对不对吗？ Betul. 是的， Salahnya di mana? 但是错在哪里呢？ Nah, saudara, jika kita bekerja, kita mesti ingat itu bukan hasil usaha kita semata. 就是在工作当中，不是单单我们自己努力的结果， Banyak hal ada di luar kendali kita. 有很多不是我们能把控的， Dan itulah berkat Tuhan dalam hidup kita. 这就是神在我们生活里面的恩 Saudara 典。 coba lihat makanan di atas meja, saudara.
可以看看桌子上的食物， ada sayur, 可能有菜、 ada nasi, 有米， ada cunyu. 还有肉。 Nah, saudara, ya yang di meja itu dibeli dari hasil uang kerja ayah dan diolah oleh kemahiran masak ibu. 在桌上都是父亲的工作，还有母亲做饭的， Betul? 是吗？ Betul. 是的。 Tapi saudara, 但是 sesungguhnya di belakang itu ada sesuatu hal yang lebih besar lagi. 其实，在后面是有更大的这个， Sesuatu yang meliputi seluruh alam semesta. 是包含整个有域的东西， Yang tidak mungkin bisa diperoleh dengan usaha ayah atau ibu saya. 是单单父母亲不能拿到的东西。 Karena di situ kita akan bertemu dengan ciptaan dan penciptanya. 就是在这边我们可以看到创造和创造者。 Nasi sebelumnya adalah beras. 米饭可能前面是稻米， Beras sebelumnya adalah padi. 稻米可能是前面种子， Padi sebelumnya adalah benih. 种子是这个一颗钟， Ya, benih ditanam sama petani. 种子跟农民 Petani menanam di atas tanah. 他们在地上种子， Tanah itu perlu kesuburan. 这个土地需要这个肥力， Kesuburan itu bergantung matahari dan air. 肥力是靠阳光和水， Air bergantung pada hujan dan seterusnya. 水是靠雨等等， Dan akhirnya panen. 然后才有收成。 Dari manakah datangnya semua mekanisme yang teratur itu, saudara? 那这些过程是从哪里来的呢？ Itu adalah penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. 这是神受保养和提供的。 Saudara bisa bayangkan kalau satu saja mata rantai itu diputus, 可以想象，如果其中一个没有的话， maka tamatlah nasi di meja makan kita. 那米饭在桌上就没有了。 Ada uang pun kita tidak bisa membelinya. 不光有钱，也不能买到。 Bayangkan di masa paceklik, saudara. 可以想象，在这种时候， Seluruh panen gagal. 所有的这个收成 Di 断 mana 裂。 kita membeli beras, saudara? 那我们怎么买米呢？ Punya uang pun tidak bisa beli. 就算有钱，也不能买到， Karena nggak ada, saudara. 因为根本没有了。 Walaupun kita mau beli 1 kilo 30 juta pun nggak bisa, saudara. 就算我们买1公斤 Karena 30 nggak 条， ada. 也买不到。 Siapa menyediakan beras itu, saudara? 是谁供应这个米呢？ Tuhan kita. 其实是上帝。 Saudara, nasi di atas meja tidak sesederhana yang kelihatannya. 桌子上的米其实没那么简单。 Kita bukan sekedar berhadapan dengan nasi. 我们不单单只看米而已， Nasi itu ada sumbernya. 其实米有来源， Sumbernya dari Tuhan. 来源是从上帝， Maka Tuhan layak menjadi penopang di dalam kehidupan kita. 所以上帝值得作为我们的支持， Karena dia sumber berkat dalam hidup kita. 因为他是祝福的源泉， Tanpa dia, saudara, 没有他， kita tidak ada apa-apanya. 我们没有什么力量。 Maka dari itu jadikanlah Tuhan sebagai penopang yang menegakkan kita. 所以你们要让上帝成为你的支持。 Saya percaya saudara bisa menikmati banyak berkat Tuhan yang lain. 我相信我们这些都能感受到神的祝福。 Itu yang pertama, saudara. 这个是第一个。 Yang kedua, karena dia adalah Allah yang penuh kasih. 第二个，他是我们慈爱的神。 Itu di ayat yang ke-17. 在17节这么说， Dikatakan bahwa segala jalannya penuh kasih setia. 他这样讲，他一切所行的都充满慈爱， Dia penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. 一切所做的都有慈爱。 Saudara, kasih setia Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. 他的慈爱其实体现在我们生活当 Dia 中， Allah yang begitu mengasihi kita. 他是多么爱我们的神， Kasihnya tidak pernah berubah sepanjang musim kehidupan kita. 他的慈爱永远每个季节都不会变， Dia begitu mencintai kita. 多么的爱我们， Dia begitu mengasihi kita. 多么的珍惜我们， Karena kasihnya itu, saudara. 因为他的慈爱， Maka dia selalu siap menopang hidup 所以 kita. 他随时都愿意支持我们。 Saudara yang sudah punya anak, saudara sayang dengan anak-anak saudara? 在这边的弟兄姐妹有孩子的，都爱孩子 Pasti, 吗， saudara. 肯定会爱的。 Sebagai orang tua,
作为父母亲， kita siap menopang anak kita, bukan? 肯定很愿意支持孩子们。 Ada yang tidak siap menopang anaknya, 有谁不愿意吗？ jangan jadi orang tua. 就不要做父母。 Saudara, kita siap menopang anak-anak kita. 我们肯定会很愿意 Ketika。dia ada kesulitan, apa yang kita lakukan? 他遇到什么困难，我们会做什么呢？ Kita langsung turun tangan. 我们会插手， Kita tidak mungkin membiarkan dia. 我们不可能放弃他， Karena apa? Karena kasih kita kepadanya. 因为有我们对他们的爱， Sama halnya itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. 所以同等神对我们做的， Dia menopang kehidupan kita. 他支持我们的生 Dia 活， terus menopang langkah-langkah hidup 支 kita. 持我们的脚步， Karena dia mengasihi kita. 因为他爱我们。 Sudah ada satu lagu yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. 有一首歌这样说， Tuhan menetapkan langkah-langkah orang 他带领这些脚步， yang hidupnya berkenan kepadanya. 就依靠他的人民， Apabila dia jatuh, 就算他们跌倒了， dia tidak sampai tergeletak 他不会趴下来， karena Tuhan menopang tangannya. 因为有神扶持他的手。 Saudara, Tuhan penopang hidup kita 神是我们生活的副食， karena Dia Allah yang penuh kasih. 因为他是充满爱的神， Saudara, Dia mengasihi kita 他爱护我们。 dan itu sudah kita tahu sejak dulu. Saudara. 这个是我们从前就知道 Maka 了。 Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. 所以为什么他膝下他独生子给我们？ Adakah kasih yang lebih besar dari itu? 有比这个更大的爱吗？ Tidak ada. Saudara. 肯定没有。 Itu yang kedua, 这个是第二个， yang terakhir. 最后一个， Karena Dia penolong yang setia. 他是忠心的帮助者。 Di ayat 18 dan ayat 19, 在18节、19节这么说： Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. 凡求告耶和华的人， Kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 就是诚心求告他的耶和华，更与他们 Dia 相近。 mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. 他们听他们的呼求，并拯救他们。 Allah kita penolong yang setia. 他是我们忠心的帮助者。 Ketika kita berteriak minta tolong kepadanya, 当我们向他呼喊救命的时候， Dia selalu mendengarkan kita. 他肯定会听我们。 Ketika kita menaikkan doa-doa kita, 当我们向他提我们祷告祈求， dalam pergumulan kita, kita berdoa. 在困难当中，我们向他祷告， Tuhan selalu mendengar permohonan kita. 神肯定会听我们的祷告， Dan Dia pasti menjawabnya. 也肯定会回答我们。 Saudara, kalau kita dengan rendah hati datang kepadanya, 如果我们在向他面前用谦卑的心， menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita, 告诉他我们面对的困难， percayalah Dia penolong yang ajaib, 相信他是很神奇的 yang 帮助， siap selalu menopang kita. 肯定随时准备求助。 Pertolongan Tuhan itu nyata di dalam setiap perjalanan hidup kita. 他的帮助真实的在我们生命当中。 Saudara, kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata seperti ini. 希伯来书13章第5到第6有这么说： Karena Allah telah berfirman, 因为神真说， Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 我总不撇下你，也不丢弃你。 Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, 所以我们可以放胆的说， Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. 主是帮助我的，我必不惧怕。 Saudara, Dia penolong yang setia. 他是忠实的帮助， Kesetiaannya tidak pernah berubah, saudara. 他的爱永远不会变， Dia terus memimpin kehidupan kita. 会一直带领我们的生活， Setia menolong kita. 注视的帮助我们。 Apapun pergumulan hidup kita. 不管有什么困难， Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. 没有任何事， Karena 对 Tuhan 神啊 lebih besar dari masalah kita. 因为神比我们的困难伟大， Dan Dia setia menolong kita. 他也重视我们，帮助我们。 Saudara, kenapa kita butuh topangan Tuhan dalam kehidupan kita? 弟兄姊妹，为什么我们需要神的支持？ Kenapa, saudara? 为什么呢？
Sudah, untuk menggambarkannya saya akan minta salah satu jemaat ya yang kelihatan gagah, kuat, tahan badai. 代表这个，我请一位弟兄姐妹帮忙， Untuk menggambarkan kenapa kita butuh topangan Tuhan dalam kehidupan kita. 来解释为什么我们需要神的支持帮助。 Seringkali kita merasa kita kuat, saudara. 有时候我们感觉我们很强 Tapi 大， apakah benar seperti itu? 但实际是不是这样的呢？ Saya pilih satu ya dari jemaat, mohon dibantu. 我选其中一个，请 Siapapun 帮 yang 忙。 saya pilih jangan menolak. 谁知道的，不要 Saya- 拒绝。 Ya, yang kuat kelihatan gagah tahan badai. 看起来强大的可以暴风雨。 Ya, saya minta saudara Atong. 我请一下。 Ya, bisa berdiri sini ya, biar Bisa, Zul. dilihat jemaat. Oke, saudara anggaplah ini beban hidup kita. 你看我这个是我们生活的困难。 Ya, Atong pegangnya begini ya. Oke, pegang dulu ya, jangan kemana-mana. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak dan Ibu sedang alami pada saat ini. Saudara. 我不知道你们各位弟兄现在面对的困难是怎么样， Saya yakin kita semua punya pergumulan. 但我肯定每个人都有自己的困难， Saudara mungkin punya beban di dalam pekerjaan. 可能在工作当中有困难， Sudah punya pergumulan di dalam keluarga. 在家庭中有困难。 Masih kuat? Wah, mantap. Ya, saudara mungkin punya pergumulan. Ya, punya pasangan yang cerewet. 可能对其当中有困难， Pada waktu waktu nikah enggak minta yang seperti itu. 很吵闹，在结婚当中没有这样子， Ya, tapi sudah nikah ya apa boleh buat. 但是结婚了也无所谓了。 Mungkin saudara, ya itu tadi buat yang suami ya, yang istri mungkin ya punya beban, punya suami yang tidak peduli, tidak perhatian. 可能刚才丈夫，现在妻子，丈夫不关心妻子， Ya padahal pada waktu dulu nikah dia nggak begitu, Musa, dia nggak begitu. 结婚的时候可能好好的， Hujan-hujan pun saya minta rujak dianterin. 下雨的时候要东西吃饭都可以的。 Dia benar-benar tahan badai waktu itu. 当时可以面对暴风雨， Sekarang dia berbeda. 现在不一样了。 Mau sampai kapan, Musa? 要到什么时候呢？ Mungkin saudara punya beban dengan anak, saudara beda pendapat dengan anak. 可能对孩子有不同意见，有困难， Saudara mungkin punya beban dengan sakit penyakit. 可能对医病有困难。 Ya, kalau kita batuk sehari 2 hari ya masih oke lah ya. 一两天可能可以， Tapi kalau batuk sebulan kita mulai 但 was-was. 是如果咳嗽一个月的话， Ya, ada yang punya beban karena usia lanjut. 可能年龄的关系， Mau kemana-mana susah. 要去哪里都比较难， Ya, nggak seperti dulu 不 lagi. 像以前了。 Beban apa lagi, saudara? 还有什么困难吗？ Beban apa lagi? Itu ya, sebutkan di dalam hati saudara. Ada lagi? Masih 什么困 ada. 难在心里 Ya. 说一说。 Ada lagi? 还有吗？ Ada lagi. Oke. Ya. Ada lagi? Udah habis? Masih ada lagi. Ada lagi? Ternyata ada lagi. Ya. Ternyata ada lagi, saudara. Beban 还 saudara. 有困难吗？还有， Ada lagi? 还有困难吗？ Ada katanya. Ada katanya. Ya. Masih ada ya. Tenang ya. Nggak sampai dusnya. Ya. Masih kuat? Iya. Saudara, beban kita seringkali kecil-kecil, saudara. 我们的困难看起来很小很小 Dan，kita merasa kita bisa menanggungnya. 觉得我们能扛得住。 Pertanyaannya, 那我提 mau 问， sampai berapa lama? 要什么到多长时间？ Tahan begini sejam? 这样子1个小时 Tahan. Nah. 可以， Tadi tahan badai soalnya. Sejam tahan, ditahan-tahankan. 2 jam? 2个小时，
Kalau begitu nanti pegang ini sampai KU2 selesai. Tahan 1 hari, 一天、 1 minggu, 一周、 1 bulan, 1个月、 1 tahun. 1年， Saudara tahan. 这样子 Saudara, kita manusia yang tidak berdaya, saudara. 肯定扛不住。 Ya, walaupun Atong kelihatan kekar, saudara. Kalau Karena- saya suruh dia pegang bertahun-tahun, pasti dia nggak bisa. 看起来很强大，但是多年的话肯定扛不住。 Saudara, itulah kehidupan kita, saudara. 这就是生活， Di saat itulah kita butuh Tuhan menopang hidup kita. 需要神支持我们。 Tuhan menopang, ringankan tanganmu. 神支持我 Santai 们， sedikit, 牵你的 ya. 手， Bebanmu serahkan kepada Tuhan. Oke? Udah tenang, angkat lagi. 行 Ya. Tuhan menopang kehidupan kita. 神 Bukan 帮助我 hanya 们的生活， menopang, saudara. 不单支 Kadang 持， Tuhan juga melakukan hal-hal yang ajaib. 可能也善行奇妙的事。 Istrimu yang cerewet tadi dipanggil Tuhan. Suamimu yang gak perhatian juga dipanggil. 可能 Sudah senang? Ada suami yang senang istrinya 开 dipanggil. 心吗？夫妻被神教， Ada suami yang senang. Ada istri yang senang suaminya dipanggil. 你妻子开心吗？ Ada. Untung nggak ada ya, musuh nggak ada musuh. Ya, saudara, Tuhan panggil, bukan suruh pulang ke rumah Bapa, bukan. Tapi Tuhan tune up, ya, di tune up sehingga yang tadi cerewet dia sekarang jadi manis sekali, lemah lembut dan menyenangkan. Saya minta Amung untuk maju ke depanmu. Ya, ini istrinya. Ya, yang sudah di-tune up oleh Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan. Jangan, kamu tetap pegang. Dia di sampingmu memberi kamu kekuatan dan dorongan. Ayo angkat terus, jangan lelah. Ya, saudara, Tuhan itu baik seperti itu, saudara. 神这样子好的， Ya, Tuhan terus menopang kehidupan kita. 他会一直支持我们的生活。 Saudara, kapan Tuhan menopang kehidupan kita? 神什么时候帮助我们、支持我们？ Coba tangannya dalam posisi berdoa. 在祷告的， Berdoa, lepas ini. Lepas, iya, karena kamu berdoa. Saudara, waktu kita berdoa, 在我们祷告的时候， Tuhan menopang beban kita. 神支持我们的困难。 Tapi kalau kita nggak mau berdoa, 但是如果我们不祷告， ambil lagi. Sudah hidup kita seperti itu, saudara. 我们生活就是这样。 Kalau bersama dengan Tuhan, 但是如果跟神 Tuhan 上帝 akan 一起， menopang beban hidup kita. 神会服侍一些的困难。 Berdoa, berdua berdoa. Saudara paham? Kenapa kita tidak berdaya, saudara? 可以看到为什么我们无能为力， Hanya Tuhan yang memampukan kita. 因为只有神才能。 Tetap berdoa supaya beban ini nggak balik lagi. 没事 Tapi pun kalau Tuhan membalikkannya, Tuhan menopangnya bersamamu. Santai aja, tanganmu lemesin. Satu tangan bisa, satu tangan bisa. Saudara, terima kasih. Iya, kembali. Saudara, Tuhan menopang hidup kita, saudara. 弟兄姐妹，上帝支持我们的生 Karena 活， Dia sumber berkat dalam kehidupan kita. 因为他是祝福的源泉， Dia Allah yang setia. 他是重视的上帝， Dia Allah yang bisa dipercaya. 能依靠、可靠的上帝， Karena Dia Allah yang penuh kasih, saudara. 充满爱的上帝。 Saudara, kenapa saudara harus menanggung beban hidup saudara sendiri? 为什么各位要扛自己的 Sehingga 困 hidup 难？ saudara tidak pernah happy, saudara. 就是每个生活都 Saudara 感觉不 tidak 开 bisa 心， menikmati hidup ini. 不能享受生活， Karena terlalu banyak beban yang sudah tanggung 因 sendiri. 为太多困难要扛。 Bukankah kita punya Allah yang mau menopang hidup kita? 我们不是有上帝也要服侍我们的生活吗？
Saudara, maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, Tuhan penopang hidup kita. 所以今天的讲道告诉我们， Karena 神是 dia 我们 sumber 的支柱， berkat dalam hidup kita. 因为他是祝福的源泉， Karena dia Allah yang penuh kasih. 他是充满慈爱的上帝， Karena dia penolong yang setia untuk kita. 也是重视的帮助。 Lalu kita dengan yakin berseru kepadanya. 我们要相信他，跟他说 Pertolongannya nyata untuk kita. 他的帮助是真 Mari 实 kita 的。 masuk dalam doa. 我们一起祷告， Bapa, terima kasih. 天父，我们感谢你， Karena meskipun kami jatuh dan tertunduk, 即使我们跌倒， namun Engkau tetap setia menopang kami. 你永远支持的我 Dalam 们， nama Tuhan Yesus. 在耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, nanti di rumah coba latihan begitu ya. 在家 Kuat berapa lama, saudara? 可以尝试一下，能扛多久？ Dan waktu sudah enggak kuat, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau menanggung bebanku lagi. 当你们扛不住的时候，你可以跟神 Aku 呼 mau 喊： serahkan kepadamu Tuhan. 我扛不住了，我要分给你。 Pada saat aku tidak berdaya, 在我没力的时候， Tuhan topang bebanku. 求你帮助我， Berikan aku sukacita, 给我带来喜乐， pengharapan, 希望、 kekuatan dalam hidup. 力量在我们生活。 Ya, jadi di rumah nanti boleh coba sampai berapa lama saudara tahan. 所以在家的各位可以试一下， Waktu itu sudah akan tahu, sudah perlu Tuhan dalam hidup saudara. 因为到那个时候你们才知道 Tuhan 你 berkati 需要 kita 神。 semuanya. 感谢上帝。 Baik, mewakili jemaat, hamba Tuhan dan juga majelis mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Stephen Paul dan juga untuk Saudara Joel atas pelayanan, atas firman Tuhannya pada hari ini. Sungguh hidup ilustrasi tadi, dan saya berdoa dan saya berharap bahwa setiap dari kita tidak hanya mendengar tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk meresponi firman Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Baik, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke peratarannya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa selama 1 minggu ini. Baik dengan berkat jasmani maupun dengan berkat rohani. Sudah sepantasnya kita mengembalikan apa yang menjadi hak dan bagian Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Dan kita iringi dengan sebuah pujian, syukur Tuhan. Hari ini hanya 1 kali persembahan untuk kas gereja. Syukur Tuhan. Untuk para petugas saya persilakan. Untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, coba
berserah kepadamu. Luaskan rohmu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantarkan daku, dan ku rasakan damainya bersamamu. Saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur bersama-sama. Damainya bersamamu. Mari kita masuk dalam doa syukur kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari-hari yang kami boleh lalui, untuk setiap pergumulan yang kami boleh lewati. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, bahkan pada saat kami jatuh, Tuhan akan menggendong kami. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami saat ini kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk Tuhan berkati juga majelis yang mengelola uang ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita berdoa untuk keamanan dunia. Kiranya Tuhan Yesus melindungi masyarakat sipil yang terdampak karena adanya konflik di beberapa negara di dunia. Mari kita berdoa untuk dan pemimpin dunia yang dapat menghentikan konflik yang sedang berlangsung. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keamanan dunia saat ini Tuhan, di mana banyak terjadi perperangan di dunia ini Tuhan. Kami tidak tahu apa rencana Tuhan di balik semua ini, tapi kami percaya kiranya Tuhan terus yang akan menolong keadaan dunia saat ini. Kami berdoa untuk keamanan dunia, kiranya Tuhan melindungi masyarakat sipil yang terdampak karena adanya konflik dan di beberapa negara di dunia ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga beri hikmat kepada para pemimpin dunia untuk dapat menghentikan konflik yang sedang berlangsung Tuhan. Sehingga dunia ini boleh terjadi perdamaian di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk kesaksian hidup umat Tuhan boleh membawa banyak orang untuk berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau sudah memilih kami untuk kami boleh mengenal Engkau, bahkan kami boleh percaya Engkau Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus yang akan menolong kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami boleh menjadi terang di dalam kehidupan sekeliling kami Tuhan. Dan boleh membawa visi dan misi yang Tuhan sudah berikan kepada kami orang yang percaya. Untuk boleh membawa
jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup kami Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami mau dan pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan juga Tuhan, kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kami mau serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan bersamamu di dalam kehidupanmu. Kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, kasih Allah Roh Kudus menguatkanmu dan memimpin hidupmu, sehingga engkau selalu ditopangnya dalam keadaan apapun juga, sehingga engkau bisa melihat keajaiban kasih-Nya di dalam hidupmu. Dan engkau boleh Tuhan, engkau boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang memuliakan nama-Nya. Sehingga engkau berdampak bagi lingkungan sekitarmu, berdampak bagi keluargamu, sehingga semua orang yang mengenal engkau boleh memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Saya percaya berkat Tuhan itu bersama dengan kita. Kita bersyukur hari ini ada Bapak Chin Siu Chu yang bersama dengan kami. Boleh angkat tangan Pak? Oke, yang itu ya, selamat datang, Tuhan berkati ya. Ada lagi yang lain? Maaf, Ibu ya, Ibu, sorry. Ibu Chin Siu Chu ya. Ada lagi yang lain yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami? Oke, enggak ada ya. Baik Ibu, kalau belum ada tempat ibadah yang menetap, kami senang Ibu bisa beribadah bersama kami di minggu depan. Tuhan berkati. Kemudian Bapak dan Ibu ada beberapa warta kita. Kita yang pertama itu mahasiswa praktek dari STTAA ya, yaitu Saudara Franciscus Marco dan Saudara Evan itu akan mengakhiri masa praktek pelayanan akhir pekan mereka terhitung dari 6 Oktober 2024 sampai hari ini 11 Mei. Saya mewakili hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan mereka. Mereka selama ini ditempatkan untuk melayani di sekolah minggu. Silakan maju ke depan, Saudara
Fransiskus dan Saudara Evan. Oke. Ya, ini dua rekan pelayanan kita selama ini. Ya, saya persilakan dari majelis untuk memberikan bingkisan untuk mereka. Terima kasih ya, Fransiskus dan Evan yang sudah melayani bersama dengan kami. Mari kita beri aplaus buat mereka. Oke, kita terus dukung mereka dalam doa sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan di tempat yang Tuhan tempatkan buat mereka. Silakan untuk duduk kembali ya. Tuhan berkati. Kemudian saudara yang kedua, gereja pos kita di Sepatan ya, sejak Natal yang lalu itu menyewa tempat ibadah yang berlokasi di Kedaung. Nah, untuk itu gereja membangun hubungan yang baik dengan masyarakat karena memang di Sepatan, daerah Sepatan itu gereja agak seringkali dipersulit ya, dan kita sudah dapat tempat di Kedaung dan pengurus di sana itu mau membangun hubungan dengan masyarakat. Maka mereka akan mengadakan bakti sosial, yaitu cek darah, kemudian cek kolesterol, asam urat, gula darah, dan juga pengobatan gratis untuk memperkenalkan GKBJ Pos Sepatan ada di lingkungan masyarakat sekitar. Itu di Sabtu, hari Sabtu 17 Mei jam 3 sore, targetnya untuk 200 orang. Untuk itu dibutuhkan dana untuk membeli obat-obatan itu sekitar 10 juta. Bagi Bapak dan Ibu yang mau mendukung misi ini boleh mentransfer ke BCA ya, itu untuk kas misi atau memasukkan ke dalam amplop dan tulis keterangan untuk Baksos Sepatan. Ya, mari kita dukung pekerjaan Tuhan supaya lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang boleh beribadah di pos kita yang di Sepatan. Kemudian saudara, kita akan bersama-sama juga mengikuti pembinaan keluarga di tanggal 16 Mei, Jumat ini. Ya, 16 Mei itu akan ada acara pembinaan keluarga, temanya tentang ekspektasi versus realita. Seringkali kita punya harapan, oh pasangan saya mesti begini. Ya, tapi ternyata tidak seperti itu. Apa yang mesti kita lakukan, saudara? Ganti udah nggak boleh, ya. Tapi ada caranya. Firman Tuhan akan menolong kita supaya kita bisa menerima kelebihan atau kekurangan pasangan kita. Begitu juga kan kita juga ingin diterima apa adanya oleh pasangan kita. Ya, ikuti pembinaan keluarga 16 Mei jam 7 malam di gereja yang akan disampaikan Bapak Sujarwo dan Ibu Linda. Mari kita lihat warta kita melalui Videotron. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita saksikan warta berikut ini. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, dengan bersekutu bersama, kita dapat saling menguatkan. Ketika bertemu, kita dapat saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, yang menguatkan iman kita dan orang lain. Mari kita sekalian menjadi pribadi yang hidup berkomunitas, mempererat tali persaudaraan sesama tubuh Kristus, saling menguatkan dengan mulai memperhatikan saudara seiman kita. Pembacaan Alkitab minggu ini masuk pada kitab Mazmur 148 sampai 149, dilanjutkan dari Markus 1 dan Markus 2. Dalam Markus 1, kita akan mendapati teladan dari Tuhan Yesus yang menyediakan waktunya bersekutu dengan Bapa. Bersekutu dengan Tuhan kiranya menjadi gaya hidup kita.
Persekutuan Usia Indah, Selasa 13 Mei pukul 10 pagi. Terapi musik, pengalaman bersama Tuhan melalui musik. Disampaikan oleh Guru Injil Advent. Dalam kesenjangan antara harapan dan realita dapat menimbulkan stres dan ketidakbahagiaan. Ekspektasi yang sering muncul adalah harapan yang sempurna. Namun, realitanya jauh dari yang diharapkan, sehingga hubungan menjadi rusak dan seringkali menuju kehancuran. Bagaimana menyikapinya jika hal tersebut terjadi dalam keluarga kita? Faith at Home kali ini akan membahas ekspektasi versus realita. Jumat 16 Mei pukul 7 malam. Disampaikan oleh Pak Sujarwo dan Ibu Linda dalam bentuk talk show yang akan dipandu oleh Pendeta Rusdi Japri. Pastikan saudara bergabung. Persekutuan doa pagi diadakan secara hybrid, on-site dan Zoom, tanggal 17 Mei, Sabtu, pukul 6 pagi, dengan tema Menang atas Percobaan. Diambil dari Markus 1 ayat 12-13. Disampaikan oleh Guru Injil Advent. Pembinaan menuju serupa Kristus bagi peserta kelas berakar lanjut ke kelas bertunas dimulai Senin 19 Mei pukul 7.30 malam via Zoom. Sesi 1 dengan tema Pengertian Kedewasaan Rohani disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Kebaktian Padang dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus diadakan Kamis 19 Mei 2025 di Taman Budaya Sentul dengan tema Penantian Berharga. Diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 oleh Pendeta Rusdi Japri. Dress code merah. Pendaftaran dapat menghubungi stand di bawah. Ibadah umum Minggu 18 Mei pukul 8 pagi dan 10.30 pagi dengan tema Kerajaan Allah Sudah Dekat. Diambil dari Markus 1 ayat 14-15. Disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Ibadah Teens Minggu 18 Mei pukul 8 pagi. Sharing My Story disampaikan oleh Guru Injil Peter Farran. Ibadah Anak Minggu 18 Mei pukul 8 dan 10.30 dengan tema Sudahkah Yesus di hatimu? Diambil dari Markus 1 ayat 14-15. Sekian informasi warta kita. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kiranya setelah ini kita dapat kembali ke komunitas kita, keluarga kita, dan kita terus menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita akan akhiri dengan sebuah pujian, Ada Kuasa, kita nyanyikan bersama-sama satu kali. Setelah itu Bapak Ibu dapat bersalaman, saling menyapa sambil meninggalkan ruang ibadah. Perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku, Engkau yang bermulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Tuhan menara yang teguh, kota
Dia benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku.